Hari ini kita akan masuk ke dalam materi sistem bilangan dan konversi bilangan. Sebelum kita masuk, kita mau mengenal istilah-istilah pada sistem bilangan. Yang pertama ada base atau radix. Radix ini adalah bilangan dasar atau basis, yaitu jumlah angka atau simbol yang dipergunakan pada sistem bilangan. Kemudian ada absolute value, adalah jenis-jenis angka atau simbol yang mempunyai nilai yang pasti dalam sistem tersebut. Positional value adalah nilai yang ada pada suatu posisi yang menyatakan pangkat dari suatu nilai absolut dalam posisi yang bersangkutan. Ini adalah contoh istilah-istilah yang telah kita jelaskan di atas. Yang pertama ada base atau radix. Kita mengetahui yang namanya bilangan desimal. Bilangan desimal itu radixnya terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, dan itu dijelaskan di area absolute value. Jadi untuk bilangan desimal, radixnya adalah 10 dengan absolute value 0 sampai 9 dan positional value. Nah, ini dia berdasarkan radixnya. Jadi radix pangkat berapa. Jika dia di posisi 0, maka radix pangkat 0. Jika di sini radix pangkat 1, seterusnya sampai radix pangkat 9. Dan jika minus, berarti 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan seterusnya. Ini contoh soalnya. Misalnya kita punya nilai desimal 468, maka absolute value-nya adalah 4, 6, dan 8. Posisionalnya, karena desimal radixnya adalah 10, maka kita mulai dari ujung, dari sebelah kanan. 8 berarti 10 pangkat 0, 6 10 pangkat 1, dan 4 10 pangkat 2. Oke, lalu hasilnya adalah 10 pangkat 0, hasilnya adalah 1. 10 pangkat 1, 10. 10 pangkat 2, 100. Cara menghitungnya adalah 4 dikali 10 pangkat 2, 400, ditambah 6 kali 10 pangkat 1, hasilnya 60, ditambah 8 kali 10 pangkat 0, hasilnya 8. Maka ditemukan nilai desimal ini adalah 468. Contoh yang kedua, 7,25, di mana posisionalnya adalah dimulai dari sebelah kanan, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1 untuk angka 2-nya, dan 10 pangkat 0. Di sini nilai absolutnya adalah 725. Posisionalnya adalah 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1, dan 10 pangkat 0, di mana 10 pangkat 0 hasilnya adalah 1, 7 kali 1, ditambah 10 pangkat min 1 adalah 0,1 dikali 2, 0,2, ditambah 10 pangkat min 2, 0,01, dikali 5, berarti 0,05. Maka di sini didapatkan hasilnya adalah 7,25. Selanjutnya ada dua istilah lagi, yaitu yang pertama most significant digit atau MSD, yaitu bilangan yang mempunyai positional value atau nilai posisinya paling besar. Contoh yang tadi adalah 468, maka MSD-nya adalah 4 karena 4 itu adalah value terbesar. Lalu ada LSD, yakni bilangan yang mempunyai positional value terkecil. Jika kita gunakan contoh yang 468, maka LSD-nya adalah 8. Lalu kita mengenal ada 4 macam-macam sistem bilangan, yaitu sistem desimal, sistem yang kita gunakan sehari-hari, lalu sistem biner, sistem yang digunakan oleh mesin atau komputer, lalu oktal, dan heksadesimal. Desimal, radixnya 10, dengan himpunan atau elemen digitnya dari 0 sampai 9. Itu ada 10 digit.
Lalu biner radiksnya 2 karena terdiri dari 2 digit saja, yaitu 0 dan 1. Oktal radiksnya adalah 8 dengan digit 0 sampai 7. Heksadeksimal radiksnya 16 dengan himpunan atau elemen digit dari 0 sampai 9. Kemudian ada A, B, C, D, E, F. Ini adalah macam-macam sistem bilangan. Nah, bisa dilihat di sini. Jika heksadesimal kita convert menjadi desimal, maka hasilnya A10, B11, C12, D13, E14, F15. Dan nilai binarnya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan mulai dari bilangan yang sangat familiar untuk kita, yaitu desimal. Jadi kita akan belajar bagaimana cara konversi dari desimal ke biner, ke oktal, ke heksa, dan kebalikannya dari heksa atau oktal atau biner ke desimal. Kita akan langsung demokan cara konversi dari bilangan desimal ke biner, ke oktal ataupun ke heksa, dan sebaliknya dari biner, heksa, oktal ke desimal. Kita akan gunakan Microsoft Excel sebagai media untuk melakukan demo konversi bilangan tersebut. Kita akan mulai dari desimal ke biner. Budi ingat tadi desimal radiksnya adalah 10, biner radiksnya 2, oktal 8, dan heksa 16. Kita akan langsung mulai dari desimal ke biner. Misalnya kita punya satu bilangan, yaitu 100. 100 dengan radiks 10, berarti bilangan 100 desimal. Nah, di sini karena kita gunakan Excel, jadi anggap saja ini sudah ada radiks di bawahnya, 100 radiks 10. Ini artinya angka desimal. Desimal akan kita convert ke biner. Biner dengan radiks 2. Maka caranya adalah 100 dibagi dengan radiks biner 2 ini saya rata kiri. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Apakah ada sisa pembagian? Tidak. Maka sisa pembagiannya kita tuliskan di area sini. 100 dibagi 2, ini saya pindahkan di sini saja. 100 dibagi 2, 2 itu dapat dari mana? Radiks biner. Radiks biner adalah 2. Bilangan desimalnya dibagi dengan radiks biner didapatkan hasilnya 50 dengan sisa pembagian 0 karena 100 habis dibagi 2. Selanjutnya adalah 50 dibagi radiks biner. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Apakah ada sisa pembagian? Tidak ada, 0. Selanjutnya 25 dibagi lagi dengan radiks biner 2. Hasilnya adalah 12 dengan sisa pembagian 1. Selanjutnya 12 dibagi dengan 2, dapatkan hasilnya 6 dan tidak ada sisa pembagian. Selanjutnya 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan tidak ada hasil pembagian. 3 dibagi 2 hasilnya 1 dan sisa pembagiannya adalah 1. Maka binernya adalah dari bawah sini 1 1 0 0 1 0 0. Oke, maka dapat kita simpulkan binernya adalah 1 1 0 0 1 0 0. Selanjutnya kita akan melakukan konversi dari desimal ke oktal. Desimal dengan radiks 10 ke oktal dengan radiks 8. Jadi 100 desimal ke oktal. Caranya sama persis seperti konversi desimal ke biner, yaitu bilangan desimalnya dibagi dengan radiks oktal, berarti 8. 100 dibagi 8 hasilnya adalah 12
dengan sisa pembagian 4. Jadi 4 ini adalah sisa pembagian, jangan lupa. Di sisa pembagian ini adalah hasil pembagian. Sisa pembagian itu seperti apa? Kalau misalnya yang masih bingung, misalnya 3 dibagi 2, hasilnya 1 dengan sisa pembagian 1. Selanjutnya 12 ini masih bisa dibagi 8, maka kita bagi lagi 8, hasilnya adalah 1, misal ketik 1 dengan sisa pembagian 4. Apakah 1 masih bisa dibagi 8? Tidak, maka berakhir sampai di sini. Berarti 100 desimal sama dengan 144 oktal. Nah, cara menghitungnya dari bawah. 144. Jika yang benar tadi juga sama dari sini 1100 100. Jadi sisa pembagian itu penting untuk mengkonversi bilangan. 100 desimal sama dengan desimal ke binar, desimal ke oktal, selanjutnya desimal ke heksa. Desimal radiksnya 10 dan heksa dengan radiks 16. Maka bilangan desimal dibagi radiks heksa yaitu 16, dapatkan hasilnya 6. 6 kali 16 96, dapat sisa pembagiannya 4. Apakah 6 bisa dibagi 16? Tidak, maka stepnya berakhir sampai di sini. Jadi 100 desimal sama dengan 64 heksadesimal. Ini konversi dari desimal ke binar, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Caranya sama semua. Bilangan desimalnya dibagi dengan radiks dari bilangan yang akan kita konversi. Misalnya dari desimal ke binar, berarti binar radiksnya 2, bilangan desimal dibagi radiks binar. Jika ke oktal, maka bilangan desimal dibagi dengan radiks oktal. Jika heksadesimal, maka bilangan desimal dibagi dengan radiks heksadesimal. Gampang sekali kan konversi dari desimal ke bilangan lainnya. Selanjutnya di lembar kedua kita akan buat perhitungan cara mengkonversi sebaliknya dari binar ke desimal, oktal ke desimal, dan heksa ke desimal. Kita akan melakukan konversi dari binar ke desimal. Binar dengan radiks 2 ke desimal radiks 10. Misalnya kita gunakan bilangan tadi 1100 100 1100 100. Nah, seperti perhitungan kita tadi, ini harusnya 100 desimal. Kita lihat apakah memang benar hasilnya adalah 100 desimal. Ini sesudah menyiapkan kotaknya supaya bisa kita gunakan, karena memang agak lebih susah menggunakan Excel dalam hal penulisan, tapi untuk perhitungannya menurut saya mudah. Oke, jadi di sini kita sudah ada bilangan binarnya. Bukan ingat, untuk mengkonversi dari binar ke desimal, kita perlu menambahkan nilai dari positional value. Contohnya seperti ini. Positional value itu adalah radiks pangkat I. I yaitu bilangan tersebut bilangan keberapa. Karena kita mulainya dari sebelah kanan dan kanan itu 0, maka jika ada 8 bilangan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pangkatnya, radiks pangkatnya. Oke, kita akan coba langsung ke sini. Berarti untuk 0 ini adalah radiks pangkat 0.
untuk bilangan kedua dari kanan berarti radiks pangkat 1. Ini radiks pangkat 2, radiks pangkat 3, radiks pangkat 4, dan radiks pangkat 5, radiks pangkat 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu kita hitung hasilnya. 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Karena apapun yang berpangkat 0, hasilnya pasti 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Dan 2 pangkat 6, 120. Dan 2 pangkat 6, 64. Jadi ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan kalikan ini dengan ini. 64 kali 1 hasilnya adalah 64. 32 dikali 1, 32. 16 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. 2 kali 0, 0. Dan 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Lalu kita jumlahkan bilangan ini. 64 ditambah 32 tambah 0 ditambah 0 tambah 4 tambah 0 dan ditambahkan lagi dengan 0. Berapa hasilnya? 100. Jadi seperti itu cara menghitung binar ke desimal. Selanjutnya adalah mengkonversi dari oktal ke desimal. Tadi oktal dari 100 adalah 144. Kita gunakan 144. 144 dengan radiks 8, berarti 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Sudah? 8 kali 0, 1. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Selanjutnya, hasilnya sama seperti cara menghitung binar ke desimal. 64 dikali 1 hasilnya adalah 64. Selanjutnya, 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Lalu 1 kali 4 hasilnya 4. Selanjutnya kita tambahkan bilangan ini. 64 ditambah 32 ditambah 4. Berapakah hasilnya? 100. Ini dari oktal ke desimal. Bagaimana dari heksa ke desimal? Tadi heksanya 100 adalah 64. 64 radiks 16. Jadi perhitungannya adalah 64 dengan radiks 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. Perhitungnya sama.
16 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 16 pangkat 1, 16. Cara perhitungannya sama. 16 dikali 6 hasilnya adalah 96. Lalu 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. 96 tambah 4 hasilnya adalah 100. Jadi seperti ini konversi dari desimal ke biner ke oktal ke heksa, lalu dari biner ke oktal, biner, oktal, heksa ke desimal, caranya seperti ini. Tugas kalian adalah lakukan konversi terhadap bilangan berikut ini. Dari 381 radix 10 desimal ke radix 2, berarti dari desimal ke biner. Dari desimal ke oktal. Lalu dari desimal ke heksadesimal. Selanjutnya dari biner ke desimal, lalu dari oktal ke desimal, dan terakhir dari heksadesimal ke desimal. Ini adalah tugas kalian. Silakan kalian kerjakan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.